5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Yang ke-1, rajin sholat tapi suka berdusta. Salah satu ciri orang yang munafik adalah suka berdusta, dan balasan dari orang yang suka berdusta adalah siksa yang pedih di akhirat. Sehingga ketika seseorang rajin sholat namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertobat dengan perbuatannya tersebut, maka nerakalah balasannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka, dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, sholat tapi tetap suka minum khamar. Khamar atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat atau mengutuk khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahan-bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan juga penadimannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, sholat tapi percaya dukun. Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang keempat, sholat tapi suka gibah atau bergunjing. Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah melarang keras hambanya melakukan gibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi dan saling membenci. Jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, sholat tapi mengabaikan anak yatim, fakir miskin dan yang membutuhkan. Seorang muslim yang beriman bukan hanya sibuk dengan ibadahnya kepada Allah, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya padahal ia mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Demikianlah penjelasan singkat tentang 5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.